Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Rasulullah, kini kita akan mendengarkan bacaan buku terjemah Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Muwafiri Muhaqqiq Said Muhammad Al-Oham. Pengantar penerjemah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta. Solawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi junjungan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puncak keteladanan. Pemirsa yang budiman, berbicara tentang sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbicara tentang kepribadian di puncak keteladanan dan kesempurnaan. Beliau figur kutwa, teladan dalam segala hal. Beliau figur kutwa seorang pemuda yang jujur dan bersih, tidak terkontaminasi kehidupan jahiliyah yang menjadi kultur umum di masyarakatnya. Beliau figur kutwa seorang pedagang yang mampu menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis dengan bersih dan sehat dari segala manipulasi dan kecurangan. Beliau figur kutwa seorang suami yang mampu menjalankan peran-peran kesuamian dengan sempurna. Beliau figur kutwa seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya dan peduli dengan kemaslahatan mereka. Beliau figur kutwa seorang tetangga yang menjaga kerukunan kehidupan ketetanggaan. Beliau figur kutwa seorang majikan yang ramah terhadap pembantu-pembantunya. Beliau figur kutwa seorang sahabat yang memberikan ketentraman kepada sahabat-sahabatnya. Beliau figur kutwa seorang pengemban risalah ilahiyah yang tangguh dan pantang menyerah terhadap tekanan yang menderanya. Beliau figur kutwa seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, dan sabar dalam menghadapi berbagai tipe rakyat yang dipimpinnya. Dan figur-figur kutwa lainnya. Ini tidak mengherankan, karena Allah Ta'ala sendiri yang menangani tarbiyah, pembinaan beliau, pensucian beliau, pendidikan beliau, dan penjagaan terhadap beliau, karena Allah Ta'ala berkehendak menyiapkan beliau menjadi figur kutwa untuk semua manusia, dan menjadi cerminan dari risalah ilahiyah yang beliau bawa sehingga manusia dapat melihat dengan mudah dan gamblang apa sebenarnya muatan dakwah beliau. Sebab apa yang beliau dakwahkan itu terjelma dan tersipkah, tercetak dengan utuh dalam diri beliau. Inilah barangkali salah satu sebab dibalik kesuksesan dakwah beliau, dan kenapa beliau mendapat tempat di relung hati manusia. Kita kaum muslimin amat beruntung mempunyai figur kutwah dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita teladani, karena siapapun orangnya membutuhkan figur kutwah untuk pembentukan kepribadiannya dan pendewasaan jati dirinya. Dan salah satu upaya untuk bisa menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah dengan mempelajari sirah beliau yang syarat dengan banyak sekali pelajaran berharga. Tujuan mempelajari Sirah Nabawiyah. Kajian Sirah Nabawiyah akan tetap menjadi kajian vital dan aktual sepanjang masa bagi manusia, kaum muslimin dan non-muslim, karena kajian Sirah Nabawiyah bukan sekedar untuk mengetahui peristiwa-peristiwa historis dan kasus-kasus menarik semata seperti layaknya kajian tentang seorang tokoh, serta bukan sekedar dongeng atau legenda tanpa makna. Namun lebih dari itu, kajian Sirah Nabawiyah adalah kajian untuk mendapatkan gambaran tentang hakikat Islam yang tercermin dalam diri pembawanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kajian Sirah Nabawiyah adalah kajian tentang Islam itu sendiri, dan kajian tentang penerapannya dengan benar karena penerapan Islam dalam kehidupan nyata tidak bisa dipisahkan dari penerapan pembawanya. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqhus Sirah menjelaskan secara rinci tujuan mempelajari Sirah Nabawiyah. 1. Untuk memahami pribadi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sisi-sisi kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapinya untuk menegaskan bahwa beliau bukan semata seorang yang terkenal genial di antara kaumnya. Namun sebelum itu, beliau seorang Rasul yang didukung Allah Ta'ala dengan wahyu dan taufik darinya. 2. Agar manusia mendapatkan gambaran keteladanan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan untuk mereka jadikan undang-undang dan pedoman hidup mereka. Tidak disangsikan lagi, bahwa jika manusia mencari salah satu keteladanan tertinggi dalam salah satu aspek kehidupan, ia pasti menemukannya di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas dan sempurna. Karena Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai kutwa untuk seluruh manusia. 3. Agar manusia mendapatkan sesuatu yang dapat membantunya dalam memahami Kitabullah, karena banyak di antara ayat-ayat Al-Quran baru bisa ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disikapinya. 4. Dengan mengkaji Sirah Nabawiyah, seorang muslim dapat mengkoleksi sekian banyak pengetahuan Islam yang benar, akidah, hukum, dan akhlak, karena kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gambaran konkret tentang sejumlah prinsip dan hukum Islam. 5. Agar setiap dai memiliki contoh hidup tentang cara-cara pembinaan dan dakwah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dai, pemberi nasihat dan pembina yang baik yang selalu mencari cara-cara pembinaan terbaik dalam beberapa tahapan dakwahnya.
Di antara hal terpenting yang menjadikan sirah Nabawiyah cukup untuk memenuhi tujuan di atas ialah bahwa seluruh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup seluruh aspek sosial dan kemanusiaan yang ada pada manusia. Proses penulisan sirah Nabawiyah pada masa sahabat. Kajian sirah Nabawiyah diambil dari riwayat-riwayat yang disampaikan secara turun-temurun tanpa ada yang berusaha menyusunnya dalam satu buku khusus. Kendati sudah ada beberapa orang yang memperhatikan secara khusus sirah Nabawiyah dengan rincian-rinciannya. Baru pada periode berikutnya, yaitu periode tabi'in, beberapa tabi'in mencoba menyusun buku sirah Nabawiyah. Di antara nama-nama tabi'in yang bisa dicatat dalam hal ini ialah Urwah bin Az-Zubair yang meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah. Affan bin Utsman bin Affan yang meninggal dunia pada tahun 105 Hijriah. Wahbe bin Munabih yang meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. Syurahbil bin Sa'ad yang meninggal dunia pada tahun 123 Hijriah. Ibnu Syihab Az-Zuhri yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Dan Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm yang meninggal dunia pada tahun 135 Hijriah. Namun sangat disayangkan, sirah Nabawiyah yang pernah mereka tulis itu lenyap dan tidak ada yang tersisa kecuali beberapa bagian yang sempat diriwayatkan Imam At-Tabari. Kemudian muncullah generasi penulis sirah Nabawiyah pada era berikutnya, seperti Ma'mar bin Rashid yang meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Muhammad bin Ishaq yang meninggal dunia pada tahun 151 Hijriah. Dan Ziyad bin Abdullah Al-Bakai yang meninggal pada tahun 183 Hijriah. Kemudian disusul generasi penyusun sirah Nabawiyah berikutnya seperti Al-Waqidi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijriah. Ibnu Hisham yang meninggal dunia pada tahun 213 Hijriah. Dan Muhammad bin Sa'ad penulis buku At-Tabaqat yang meninggal pada tahun 230 Hijriah. Para ulama sepakat bahwa apa yang ditulis Muhammad bin Ishaq adalah data yang paling terpercaya tentang sirah Nabawiyah. Tapi sangat disayangkan bahwa bukunya yang berjudul Aj-Magazi termasuk buku yang musnah pada masa itu. Tetapi alhamdulillah, sesudah periode Muhammad bin Ishaq muncullah Abu Muhammad Abdul Malik yang terkenal dengan nama Ibnu Hisham. Riwayatkan sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dengan berbagai penyempurnaan setengah abad sesudah penyusunan sirah Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq. Jadi pada hakikat sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang ada di tangan pembaca adalah duplikat dari Aj-Magazi Ibnu Ishaq dengan berbagai tambahan dan penyempurnaan oleh Ibnu Hisham. Oleh karena itu, Anda tidak usah heran jika membaca sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini banyak sekali menemukan kata-kata Ibnu Ishaq berkata karena Ibnu Hisham mengambil dari buku Ibnu Ishaq yang berjudul Aj-Magazi dan As-Siyar. Ibnu Khalkan berkata, Ibnu Hisham adalah orang yang menghimpun sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari buku Aj-Magazi dan buku As-Siyar karangan Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham menyempurnakan kedua buku tersebut dan meringkasnya. Buku itulah yang ada sekarang, dan yang lebih terkenal dengan nama Sirah Ibnu Hisham. Selanjutnya, muncullah buku-buku sirah Nabawiyah lain, sebagiannya menyajikan sirah Nabawiyah secara menyeluruh, dan sebagiannya memperhatikan segi-segi tertentu, seperti Al-Ashfahani dalam bukunya Dalaa'il An-Nubuwah, At-Tirmidzi dalam bukunya Asyamail, dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Zat Ajmat. Di sesi berikutnya kita langsung ke pokok pembelajaran.